Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya weekend ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Masih di edisi Jelajah Bogor, sekarang kita mau ajakin kalian kulineran nih. Ketiga tempat yang bisa banget jadi rekomendasi buat kalian yang cuman mau habisin waktu satu harian di Bogor. Jujur ya, 3 tempat yang mau kita review sekarang ini itu tuh sering banget mondar-mandir di FYP Medsos Melayu. Jadi kita penasaran, beneran gak sih viralnya atau cuman FOMO doang? Nah, jawabannya itu nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Tempat makan pertama yang mau kita datengin pas hari pertama di Bogor adalah keistimewaan Sajian Tuan. Dari namanya nih, kayak berasa vibes jadul gitu gak sih? Cuman kalau kita intip menunya, kayaknya tuh menunya kombinasi deh. Ada menu western, oriental, dan juga masakan lokal. Katanya sih, keunggulan dari tempat makan ini, porsinya tuh barbar banget, tapi harganya terjangkau banget. Nah, bener gak ya? Letak tempat makan ini tuh masih di dalam kota Bogor, jadi pastinya gampang banget ditemuin. Tapi kalau kalian gak hafal jalan kayak kita, udah paling bener cek rutenya di aplikasi Google Maps. Tinggal ketik nama tempatnya, yaitu keistimewaan Sajian Tuan, dan langsung ikutin aja petunjuknya. Dari akses jalannya, kita juga baru tahu kalau lokasinya itu masuk banget ke dalam. Ini tuh deket banget sama Sekolah Kesatuan. Nah, untuk area parkir mobilnya sebenarnya nggak ada area parkir khusus, jadi kalian bakalan diarahin buat parkir di pinggir jalan kayak sekarang. Tapi kalau kalian bawa kendaraan motor, kalian lebih enak karena bisa parkir langsung di depan tempat makannya. Terus untuk daya tampungnya juga lumayan banyak. Kita datang itu sekitar jam 12 kurang dan kaget banget, ternyata mereka tuh baru buka jam 12.15, tapi semua table udah penuh banget. Bahkan kita harus ikut waiting list. Nah, waiting list ini tuh kisaran waktunya sampai setengah sampai 1 jam baru dipanggil. Dan ini 1 jam kemudian akhirnya kita dapat table. Walaupun ukuran mejanya ya agak kecil ya untuk 3 orang, tapi lumayan lah, nggak perlu nunggu lebih lama lagi. Nah, ini adalah menu-menunya. Kalian bisa langsung cek menunya, terus kalian langsung tulis deh. Nanti kalau kalian udah selesai order dan tulis menunya, kalian langsung ke area kasir buat kasih pesanan kalian. Habis itu pesanannya baru akan diantar. Untuk pelayanan di sini ramah-ramah semua dan waktu penyajiannya juga cukup cepat. Nah, ini adalah gambaran dari tempat makan keistimewaan Sajian Tuan. Sebenarnya tuh jumlah tablenya udah cukup banyak ya, tapi antusias pengunjung jauh lebih besar, makanya cepat penuh. Terus interiornya itu emang diisi sama barang-barang antik, ada kaset dan buku dan masih banyak lagi. Nah, ini dia nih pesanan pertama kita, yaitu nasi rempah ayam. Jujur pas pesen tuh aku gak ekspektasi kalau ini tuh nasi goreng. Gak tahu kenapa mikir nasi rempah tuh kayak nasi apa gitu, tapi bukan nasi goreng yang jelas. Nah, pas dateng kaget banget karena ngeliat porsinya banyak banget. Ini 1 piring tuh full sama nasi goreng. Terus udah gitu menu ini juga dilengkapin sama lalapan timun, tomat, dan juga kerupuk. Nah, yang kita suka nih dari menu ini, isiannya tuh banyak banget. Tapi kalau untuk tekstur nasinya, kalau kalian gak suka tipe-tipe nasi goreng yang nasinya keras gitu, kalian kurang cocok sih, karena ini bener-bener tipe nasi yang keras gitu. Jadi kalau dingin kayaknya ya mungkin bakalan agak keras, tapi untuk rasanya tuh enak banget, bener-bener berempah. Jadi emang bener kayak nasi rempah tuh emang rasanya berempah tapi nggak over gitu. Dan satu lagi nilai plusnya, dia tuh nggak berminyak. Jadi untuk rating kita kasih 4,25 dari 5.
Lanjut ke menu kedua, yaitu nasi siram daging lada hitam. Menu ini juga udah dilengkapin sama lalapan timun dan juga tomat. Dan kalian tau gak sih, nasi dan dagingnya tuh banyak banget porsinya. Terus yang paling kita suka, kuah dari lada hitamnya banyak banget. Jadi beneran kalau diaduk, kayak nasi disiram kuah lada hitam gitu. Terus rasanya tuh kayak ngeblend aja semuanya. Dari rasa manis, gurih, asin, pedas, semuanya tuh pas. Dan ini sih menurut kita lebih enak dibanding yang nasi rempah tadi. Makanya untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Lanjut ke menu minuman. Di sini kita pesen es coklat dan juga es kopi vanila. Menurut selera tim Melayu, untuk es coklat ini cukup enak karena teksturnya tuh ringan. Terus udah gitu juga encer, bukan tipe yang kental dan berat di mulut. Jadi kalau kalian pesen minuman ini buat makan teman makan besar, itu nggak bikin enek. Si kecil juga suka loh. Tapi nih sayangnya untuk porsinya itu tuh kayaknya agak kurang gitu ya. Biasanya kan porsi minuman tuh mendekati bibir gelas. Ini tuh agak kurang sedikit sih, itu aja kurangnya. Jadi untuk rating kita kasih 4 dari 5. Nah ini tuh es kopi vanilanya. Tapi kalau menurut kita rasanya standar aja. Terus juga teksturnya tuh sama, encer dan gak creamy. Tapi kalau buat manisnya itu pas. Jadi untuk rating kita kasih 4 dari 5. Selesai makan, waktunya kita balik lagi ke kasir untuk lakuin pembayaran dari pesanan kita. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan kartu, cash, ataupun QR Code. Oh iya, walaupun tempatnya nggak terlalu besar, tapi mereka punya fasilitas toilet sendiri. Jadi buat yang bawa anak-anak, aman ya. Nah, udah malam hari nih, saatnya kita keluar buat cari yang anget-anget. Karena dari sore tadi sampai malam ini, kota Bogor tuh hujannya awet banget. Jadi kayaknya cocok nih kalau kita cari kulineran yang berkuah-kuah, yaitu bakso kribo. Posisinya itu tuh deket banget sama Surya Kencana, cuman beda 1 gang aja. Dari belokan ini kita tinggal lurus aja, nanti posisinya ada di sebelah kanan. Lagi-lagi untuk parkirannya nggak ada parkiran khusus, jadi kita bakalan parkir di pinggir jalan kayak gini. Dan semoga aja kita dapat area parkirnya, karena kalau nggak kita harus putar balik lagi. Kita datang itu pas jam 8:30 malam dan posisinya masih antri dong, padahal mereka tutup jam 9. Untuk tipe penyajian di sini prasmanan, jadi kita ambil semua isian baksonya sendiri. Aduh, ini sih bakalan kalap sih ya. Terus untuk variasi jenis baksonya tuh banyak banget, harganya juga beragam. Mulai dari harga Rp2.000 sampai dengan Rp8.000. Nah, lanjut ke meja sebelahnya nih. Di sini tuh ada isian cilok kacang, lumpia, batagor goreng, dan masih banyak lagi. Terus kita ke bagian sayur dan juga mie-nya. Pokoknya di sini tuh kayak ala carte gitu deh. Suka-suka kalian mau isinya apa aja. Nah, kalau buat mie kita pilih kue tiaw. Terus juga di sini kalian bisa pilih kuah utamanya, yaitu ada kuah original yang berkaldu atau taichan yang agak pedas gitu. Nah, untuk tambahan rasanya kalian bisa minta pakai chili oil ataupun koya. Abis pilih-pilih semua isian bakso, kalian bisa langsung ngelakuin pembayaran di kasir. Untuk pembayarannya bisa menggunakan kartu, cash, dan juga QR Code. Nah, udah selesai bayar, kita tinggal tunggu deh pesanan kita tuh dipanasin dan disiram pakai kuah. Jadi pelayanannya tuh semi-semi self-service gitu sih di sini. Karena udah mau tutup, jadi kita nggak mau ngelewatin buat pesen es krim kelapa. Es krim kelapa ini tuh salah satu menu wajib yang harus banget kalian cobain. Karena isiannya banyak banget. Pas kita tanya ke pelayannya, ada berapa scoop sih dalam satu batok kelapa ini? Dan jawabannya tuh bikin kaget. Karena pelayannya bilang, yang penting setinggi mungkin. Bener-bener gak nyesel sih belinya. 25.000 dapat segini banyak. Di dalam batok kelapanya itu udah ada buah-buahan, nata de coco, es batu, terus tumpukan es krim dengan scoop yang super banyak banget. Terus ditaburin juga sama keju dan dikasih topping irisan stroberi di bagian atas.
bener-bener wow. Oh ya, untuk air kelapanya itu jangan khawatir karena tetap dikasih ke kalian juga, tapi udah dipindahin ke dalam gelas. Nah, kalau kalian penasaran, ini tuh merek es krim yang kemasan gitu bukan sih? Jawabannya bukan ya. Ini tuh es krim standar biasa aja. Untuk rasanya juga standar aja sih sebenarnya. Cuman porsinya itu loh yang barbar banget, yang bikin kita kayak nggak nyesel deh 25.000 buat makan ini. Nah, salahnya kita pesen satu batok ini tuh buat dimakan berdua. Jadi bener-bener blenger banget. Yang tadinya mau nikmatin bakso, akhirnya kayak yaudah deh es krim dulu karena kalau enggak bakalan meleleh kan. Nah, untuk rating kita kasih 4 dari 5. Nah, ini dia nih yang harusnya jadi primadona malam ini tapi malah tersingkirkan sama es krim. Padahal awalnya kita bilang mau cari yang anget-anget, kenapa kita malah makan yang dingin-dingin? Akhirnya kita cuma sanggup makan satu suap aja. Untuk baksonya tuh enak, kenyal dan juga berasa dagingnya. Terus udah gitu untuk kuahnya juga gurih, asinnya juga pas. Walaupun kuahnya itu udah kayak kental gitu ya, karena kita tuh pesen tetelan dan juga kue tiaunya udah jadi ngembang gitu loh. Makanya kelihatannya tuh kayak nggak berkuah ya, atau sedikit gitu kuahnya. Padahal awalnya sih nggak, pas-pas aja porsinya. Nah, terus udah gitu ditambahin koya, jadi makin gurih. Tapi tenang aja, gurihnya tuh masih gurih yang enak. Karena kita nggak sanggup ya, jadi kita aduk-aduk aja malamnya nih. Terus kita bungkus buat dibawa pulang. Baiknya mereka sampai nawarin loh, mau ditambah kuah lagi nggak kak? Dan kita bilang boleh, akhirnya kita dapat free kuah original. Nah, besokannya pas udah dipanasin, porsi ini ternyata bisa dibagi dua sama si kecil. Jadi si kecil makan yang kecil-kecil, bakso kecilnya. Aku makan yang bakso besarnya beserta kue tiaw. Walaupun bentukannya udah kacau, tapi jujur ternyata masih enak loh. Dan di sini kita baru tambahin sambal, baru tambahin saus, jadi makin enak. Cuman sayangnya nggak fresh aja gitu. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Nah, ini adalah hari kedua. Saatnya kita check out sekitar jam 12.15. Terus kita langsung mau cari tempat makan buat makan siang. Tapi, tempat makan ini tuh bisa banget buat referensi kalian sarapan pagi. Karena dia tuh udah buka dari jam setengah 8 pagi. Lokasinya itu masih di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Pemuda. Nah, seperti biasa nih, buat yang gak hafal jalan kayak kita, langsung aja deh buka aplikasi Google Maps. Cari namanya tuh Rumah Nona, terus nanti pas udah keluar petunjuknya tinggal ikutin deh. Ini dia tempatnya. Untuk parkiran mobil tuh nggak terlalu besar ya, kira-kira cuma cukup menampung sekitar 6 mobil. Tapi kalau untuk motor sih aman. Ternyata selain Rumah Nona, di sini juga ada tenan lain, yaitu kedai Nyonya Ros. Untuk bangunannya ada 2, dan konsepnya tuh semi outdoor dan juga outdoor. Kalau lagi mau mendung kayak gini, outdoornya tuh ditutup dulu, biar nggak kehujanan. Untuk pemesanan, kalian tinggal datang ke kasir, terus pesan menunya, dan bayar deh. Nantinya pesanan kalian bakalan dianterin. Tapi jujur ya, buat pelayanan di sini tuh lambat. Meja bekas customer tuh nggak langsung diberesin, sampah berserakan dan bikin kelihatan kotor. Kayaknya harus diimprove sih ke depannya. Tapi untuk waktu penyajian tergolong cukup cepat. Nah, ini menu pertama kita, yaitu misoa sapi cincang. Untuk minumannya kita pesen es leci tea, tapi karena rasanya standar aja jadi nggak kita bahas ya. Nah, kita tuh pesen misoa ini buat si kecil. Jujur si kecil suka banget karena tekstur misoanya yang kecil, halus, lembut. Jadi dia kayak kayak seneng gitu makannya. Pagi kan ini lagi dingin ya, kuah-kuah jadi makin anget. Terus untuk menu ini dilengkapin juga sama 1 batang sayur pokcoy yang utuh. Nah, untuk rasa kuahnya itu tuh legit, rasa gurih dan asinnya juga pas. Terus walaupun kelihatannya oily, tapi nggak bikin enek di aftertaste-nya. Apalagi untuk porsinya itu cukup banyak, jadi bikin si kecil kenyang. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5.
Lanjut, kita pesan menu cemilan. Ada tahu gejrot, siomay, roti bakar, dan minumnya es kopi susu sama es teh manis. Tapi sayang banget ada satu menu yang gak ke-record, yaitu roti sisirnya. Padahal rasanya tuh enak loh. Oke, next kita ke menu cemilan pertama, yaitu tahu gejrot. Jujur di lidah kita tuh jauh lebih enak tahu gejrot biasa yang punya abang-abang, karena di sini tekstur tahunya kurang kopong dan juga nggak garing. Terus kuahnya juga kurang medok, jadi buat harga 17.000 kayaknya sih kurang worth it. Untuk rating kita kasih 3 dari 5. Next ada siomay ayam udang. Sekilas tuh bentuknya kayak dimsum gak sih? Tadi kita pikir ini dimsum loh. Untuk ukuran siomaynya standar ya, satu porsi isi 3, wajar lah. Terus sekilas kelihatan biasa aja, tapi pas makan ternyata tuh enak. Karena isiannya itu kan biasanya orang bikinnya lembut ya. Tapi ini tuh ada teksturnya, jadi ada cacahan dari udang atau ayam gitu. Dan rasanya juga pastinya enak. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Next, menu terakhir kita, yaitu mie gurih Nona yang beef spesial. Untuk porsinya banyak, isiannya juga lengkap. Selain pastinya ada irisan daging, itu dilengkapin juga sama sayur pokcoy, tahu, telur, dan juga taburan daun bawang. Kalau dari tekstur mie-nya tuh menurut kita, ini tuh mirip banget sama mie instan yang Indomie kari ayam. Beneran deh. Tapi dikombinasiin sama bumbu lagi. Jadi rasanya tuh emang gurih berbumbu banget. Tapi cocok sih kalau buat yang penyuka asin kayak aku tuh cocok banget sih, karena gurihnya tuh gurih enak, gurih makan Indomie. Terus isian daging slice-nya juga cukup lah, cukup banyak. Nah, untuk menu ini kita jujur suka, jadi rating yang kita kasih adalah 4,25 dari 5. Nah, itu dia review 3 tempat makan yang ada di Bogor Kota. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa sekali lagi dukung kita terus dengan cara subscribe dan tonton semua videonya. Oke deh, sampai di sini dulu ya reviewnya. Sampai ketemu lagi di Jelajah Bogor berikutnya. Dadah!